Pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini yang saya sampaikan supaya ini keluar dari lubuk hati saya yang terdalam dengan hati yang tulus. Karena di dalam firman Tuhan Filipi 1 ayatnya yang ke-15, tolong dikeluarkan. Filipi 1 ayatnya yang ke-15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ini firman Tuhan yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus menuliskan ini. Hati-hati jemaat-jemaat. Ada berapa banyak orang memberitakan firman. Mereka boleh ada di mimbar, mereka boleh menyampaikan, tapi dengan dengki. Karena ada perselisihan. Sehingga firman Tuhan itu dia pakai untuk menghancur, memecah belah, dan menghantam kiri kanan. Tetapi ada firman Tuhan yang disampaikan dengan tulus, dengan kasih. Saya seorang gembala, Tuhan percayakan kepada saya 20 sekian tahun jadi gembala. Dengan penuh suka duka. Membimbing, mendidik anak-anak saya supaya mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang senantiasa berkenan. Tidak mungkin saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan mau menghancurkan anak-anak saya. Dan Tuhan taruh di dalam hati saya supaya saya sampaikan dengan hati yang tulus agar supaya anak-anak saya yang saat ini dalam keadaan masalah-masalah yang dihadapi karena ini Tuhan izinkan akhir-akhir zaman supaya bisa terlepas semuanya. Dan sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Biar supaya sebelum kita makan dan minum kita sudah layak dulu. Karena apa? Karena firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajakkan kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 128. Mazmur 128 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kenapa tadi saya copotkan jas saya dan saya pakaikan kembali? Karena saya tahu saya khotbah ini banyak di daerah yang mendengar. Dan pada waktu saya ada ke sana, pejabat-pejabat dan juga orang-orang yang berpendidikan dan mereka katakan, Pak, kami ikuti terus khotbah Bapak. Bapak punya khotbah keras, tertata supaya tujuan domba ini baik. Ya, jadi saya harus jaga agar supaya bukan hanya sekedar saya khotbah saja, tetapi saya tidak bisa melakukan. Tetapi saya khotbah, saya harus dulu di dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kepada Bapak Ibu membaca di dalam Mazmur 128. Ayatnya yang pertama kita boleh membaca sama-sama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di situ perikop tertulis berkat atas rumah tangga. Berbahagialah, jemaat sama-sama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, dan di dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6 sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan yang Tuhan pesankan kepada kita untuk hari ini, yaitu tentang berkat atas rumah tangga. Sekali lagi, berkat atas rumah tangga. Dan kita tahu penulis semuanya ini juga banyak dari Amsal Salomo. Amsal Salomo ini adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman yang begitu luar biasa. Dia melanjutkan, bahkan dia katakan dia menerima tongkat estafet daripada ayahnya Daud untuk meneruskan, memimpin bangsa Israel ini. Sebelum ayahnya meninggal, dipanggillah Salomo. Ini tongkat. Ayah akan pergi tinggalkan dunia yang fana. Ayo kamu lakukan kehidupan ini. Jalankan perintah-perintah Tuhan dengan setia. Dan Raja Salomo melakukan apa yang diperintahkan. Dan kita melihat Raja Salomo pada waktu dia lakukan dengan setia. Di situ Allah mengangkat dia. Sehingga tidak ada raja yang kaya seperti waktu itu lagi. Tidak ada raja yang penuh dengan hikmat. Tapi kita melihat Raja Salomo pada waktu sudah diangkat. Ada timbul satu kesombongan. Ada timbul kehidupan yang penuh dengan tipu muslihat. Ada tipu dengan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Kecongkakan-kecongkakan. Hati yang penuh dengan jahat. Sehingga dia mengalami di dalam kehidupan ini dan kita melihat akhirnya, endingnya Raja Salomo mengatakan di dalam pengkhotbah, sia-sia semua. Dan dia tahu bahwa orang hidup seperti yang mana dia alami, ujungnya dalam kehancuran. Jadi dia perlu memberitahukan orang itu kalau mau hidup supaya langgeng terus, indah, dan surga kekal, itu kuncinya dulu dari keluarga. Maka itu apa yang dituliskan oleh Raja Salomo. Berkat atas rumah tangga. Bukan berkat untuk di dalam kerjaan, berkat dan lain-lain, tidak. Berkat dulu di dalam rumah tangga. Sehingga juga dituliskan oleh Raja Daud. Kalau kita mau rumah tangga, itu ada keberkatan. Yang paling penting, kuncinya harus ada kerukunan dulu. Karena dalam kerukunan dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat. Dan saya berdoa, saya sebagai gembala di tempat ini, saya tidak pernah kepingin di antara anak-anak saya yang Tuhan titipkan hidup di dalam rumah tangga yang amburatur, hidup di dalam rumah tangga yang tidak rukun. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita, hiduplah di dalam satu rumah tangga yang rukun. Memang secara manusia susah, berat, apalagi dalam keadaan seperti ini. Tapi kita harus percaya, Tuhan kita Yesus Kristus tidak mempunyai rencana kecelakaan di dalam kehidupan kita. Tetapi rencana Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini dari lubuk hati saya sampaikan dengan satu ketulusan. Saya percaya kalau kita sampaikan dengan ketulusan, dengan tujuan yang benar, motivasi yang benar, Tuhan pasti akan mendengar. Nah, saat ini kita melihat berkat atas rumah tangga. Memang hari-hari ini ada berapa banyak rumah tangga yang amburadul. Ada berapa banyak rumah tangga yang pecah karena keadaan, situasi. Sehingga banyak rumah tangga yang pecah, keluarga-keluarga yang sudah tidak akur lagi. Anak sudah tidak hormati orang tua. Istri sudah tidak hormati suami. Semua terjadi
Karena apa? Karena keadaan ini. Tapi kita percaya ada satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya, supaya rumah tangga kita itu bisa rukun, rumah tangga kita bisa damai, rumah tangga kita hidup di dalam keberkatan. Itu kuncinya, ada kunci, yaitu kunci kita melihat di dalam firman Tuhan Mazmur 128 ayatnya yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kuncinya satu. Kalau kita mau rumah tangga kita rukun, damai, bahasa Jawa bilang wawo, saling bergandengan tangan. Itu kuncinya satu. Dikatakan di sini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini yang Tuhan pesan. Saya ingat kata berbahagia di dalam Matius 5. Kita melihat dari ayatnya yang pertama. Matius 5, pada waktu di situ Tuhan Yesus selesai dibaptis, dia masuk di padang gurun. Dia diizinkan dicoba di padang gurun dan dia menjadi pemenang. Dan saat itu dia mulai turun ke Galilea. Ada penangkap-penangkap ikan yang ada. Dan dia berkata dengan penuh kuasa. Petrus, Yohanes, Yakobus ikut dia. Saudara-saudara yang kedua ikut dia. Tinggalkan semua. Dan saat itu, dalam pengajaran mujizat-mujizat yang dia lakukan, di dalam Matius 5 ayatnya yang pertama, dia ada di bukit berbahagia. Di dalam bukit berbahagia yang dia khotbahkan apa? Tentang berbahagia. Sehingga saat ini banyak orang pergi ziarah di Israel, ada bukit berbahagia. Di situ bukit berbahagia dia mulai mengkhotbahkan ada 9 kata berbahagia. Ada 9 kata berbahagia. Jadi paling indah kalau kita hidup dengan berbahagia. Ingat Bapak Ibu, berbahagia bukan karena uang. Saya khotbah selama 2 minggu. Setiap minggu 2 session saya khotbah. Di situ orang-orang kaya semua yang ada. Saya katakan, yang dikatakan berbahagia bukan uang. Yang dikatakan berbahagia bila mana ada kerukunan. Bila mana kalau ada damai di dalam hidup kami. Maka itu Yesus tegaskan pada waktu dia khotbah di bukit berbahagia. Ada 9 bukit berbahagia, tentang berbahagia dia sampaikan. Saya akan membaca. Ayatnya yang ketiga, Matius 5 ayat ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 5. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnah segala yang jahat. Pegang baik-baik itu, garis bawain. 12. Bersukacita, bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
Tuhan ajarkan kepada murid-murid pengikut-pengikutnya, mereka duduk di batu dan Tuhan kita Yesus Kristus mulai berkhotbah tentang berbahagia. Jadi mau rumah tangga kita bisa rukun, itu yang dikatakan berbahagia. Berbahagia bukan karena uang. Berbahagia bukan karena rumah. Berbahagia bukan karena mobil. Berbahagia bukan kedudukan, berbahagia bukan dipandang orang segala, tapi paling istimewa berbahagia kalau ada kerukunan di dalam rumah tangga. Itu sudah tidak bisa dibayar dengan uang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang dituliskan Mazmur di dalam berbahagia di dalam Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya. Setiap orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan bukan melihat Tuhan Yesus datang, hantu datang, semua pada ketakutan. Sehingga Tuhan katakan, saya ini bukan hantu, saya ini Tuhan. Jadi kalau kita ini sudah mengikuti Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Kita harus tahu dulu definisi daripada takut akan Tuhan. Arti daripada takut akan Tuhan. Amsal Salomo mengatakan di dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-13, tolong dikeluarkan. Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Ini yang dituliskan oleh Amsal Salomo. Karena dia tahu pada waktu dia ada di dalam posisi yang ada di atas, sebelum dia diangkat oleh Allah, dia masih jadi orang yang baik-baik, orang yang dengar-dengaran. Tapi pada waktu dia diangkat, sampai orang heran dengan hebatnya, sampai Ratu Seba melihat luar biasa hikmatnya daripada Salomo, sehingga membawa kayu-kayu yang begitu banyak, kapal-kapal datang membawa berkat. Timbullah satu kesombongan. Timbullah hati penuh dengan jahat. Maka itulah manusia. Maka itu apa yang dituliskan. Takut akan Tuhan oleh Amsal Salomo, membenci kejahatan. Saya percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang sudah dibersihkan dengan kebenaran firman. Bersyukur kita punya ibadah jam 9 sebentar selesai. Saya barusan ke daerah, hanya dikasih waktu 20 menit khotbah. Saya sudah itu pulang. Saya mau makankan apa? Padahal firman Tuhan mengatakan, hari-hari yang terakhir kita harus makan yang kenyang, 2 gomer. Ya. Ini 20 menit stop. Apa yang mau dimakankan? Tapi kita bersyukur kita di sini. Saya percaya kita semua ini telah dibersihkan dengan firman Tuhan. Apalagi yang menyampaikan dengan punya ketulusan. Tidak punya tujuan-tujuan benci dan kedengkian. Tidak punya tujuan perselisihan. Tapi yang mempunyai kerinduan. Supaya anak-anak ini semua sekali kelak Tuhan Yesus datang, ada tempat di surga. Karena dia akan bertanggung jawab atas jiwa-jiwa ini. Maka itu Bapak Ibu, Tuhan minta supaya kita tahu bahwa kejahatan-kejahatan itu adalah kebencian bagi Tuhan. Bahkan juga Tuhan katakan, aku benci dengan kesombongan. Mungkin kita bertanya, Pak, saya ini tidak sombong, Pak. Saya ini orang biasa-biasa saja, Pak. Apa yang saya mau sombong, Pak? Betul, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang yang dinasihati, orang yang ditegur, orang yang dibilangin,
Kalau tidak mau dengar, itu adalah termasuk orang yang sombong. Karena dia berpikir, siapa saya? Kau bisa menegur? Siapa kau? Saya ini siapa? Itu menceritakan kesombongan. Saya bersyukur, barusan saya pulang ke daerah. Tanggal 27 pagi saya berangkat bersama istri dan anak saya Kesia. Sore saya adakan ibadah di rumah besar. Pada waktu saya adakan ibadah di rumah besar, saya kumpulkan semua kakak-kakak saya mulai yang paling gede sampai saya yang terkecil. Di situ pada waktu saya kumpulkan mereka, mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul punya pengetahuan tinggi. Mereka ini adalah orang yang punya pengalaman banyak. Mereka ini adalah orang-orang yang pegang duit punya. Tentu orang-orang ini arogan dan tidak bisa diomongi. Tapi pada waktu tujuan motivasi saya benar, saya bisa ajakkan kepada mereka untuk duduk yang paling besar, yang kedua sampai yang terakhir. Saya yang paling kecil. Dah gampang. Tapi karena kuasa Tuhan, saya ada kirim ke grup, pasti Bapak Ibu ikut melihat. Bisa membawa seperti ini. Jadi supaya kita tahu bahwa ada kesombongan-kesombongan yang seperti ini yang susah untuk dibicarakan, susah dinasihati. Itu adalah termasuk orang yang sombong. Hari Minggu yang lalu, saya ada di daerah. Saya telepon jemaat-jemaat yang ada di sana. Mereka tidak datang, tapi saya coba berbicara. Mereka bisa datang, berarti mereka mau nurut. Sesudah itu saya ingat saya punya domba yang ada di sini. Saya telepon. Saya tahu ada di antara yang perlu ditelepon dan diingatkan. Saya telepon. Pada waktu saya telepon untuk mereka datang, yang katakan, ya Pak saya datang. Ada yang mengatakan, wah tidak bisa. Saya hanya ngomong kepada dia. Hanya 1 minggu sekali saja engkau datang sama Tuhan. Engkau tidak mau. Ya. Kau datang itu bukan kau datang menyenangkan manusia. Kau datang kepada Tuhan. Dan saat itu dia katakan, iya Pak, saya datang. Tapi hari ini saya coba lagi. Hilang. Gitu loh, hilang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan katakan jangan jemu-jemu. Terus kita sebagai gembala untuk menyampaikan. Dan dia katakan lagi di sini kecongkakan. Sombong dan congkak itu beda-beda tipis. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang kukasihi bisa mengartikan sendiri. Karena semua yang ada di sini adalah pintar-pintar semua. Seperti tadi Ibu kekasih, Ibu Ros mengatakan, suaminya punya titel itu begitu banyak. Ya, guru besar Airlangga bagian kedokteran. Tapi dia mau jadi orang bodoh, dia tinggalkan semua dan dia melayani Tuhan. Tapi kita melihat lagi yang dikatakan di sini. Tingkah laku yang jahat. Itu ceritakan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dia tinggalkan tingkah laku yang jahat. Ada dari karakter dari kecil. Ada bebet, bibit, bobot. Orang bilang karakter memang turunan dari keturunan yang jahat. Ada juga karakter keturunan dari yang baik. Maka itu banyak orang berkata, untuk mencari pasangan hidup, orang harus melihat bebet, bibit, bobot. Benar itu, tidak salah. Orang mau beli ikan, dilihat matanya. Kalau matanya sudah kabur, itu ikan pasti busuk. Belilah ikan, mata yang masih merah. Beli ikan yang dia punya insannya di sini masih merah. Tapi kalau kita dapat yang salah, engkau akan susah seumur hidup. Tapi kita tidak perlu takut. Sejelek apapun,
Kalau sudah dipegang sama Tuhan, itu tidak akan bisa kembali. Kecuali kalau dia pribadi mau berontak, tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa. Maka itu di dalam Wahyu 3 ayat 20. Tuhan berkata, aku berdiri di depan. Engkau membuka, aku masuk. Makan bersama dengan engkau. Maka itu, tingkah laku yang jahat itu kita perlu kuburkan. Dan kita melihat yang Amsal 8 ayat 13. Dan juga yang terjadi, dan mulut penuh tipu muslihat. Ada berapa banyak orang hidup dengan penuh tipu muslihat. Kita ini lahir daripada dunia ini, hidup di dalam kegelapan. Maka itu bangsa Israel waktu mereka hidup di dalam kegelapan, apa yang Allah minta kepada Musa? Ini orang hidup dalam kegelapan, kamu lihat hidupnya susah. Karena hidup dalam kegelapan. Hidup di dalam dosa. Mencari makan dengan tipu muslihat. Ayo keluarkan mereka. Keluarkan mereka. Sehingga pada waktu mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup dalam tekanan, intimidasi yang begitu luar biasa. Mereka teriak kepada Allah, Allah tolong saya, Allah tolong saya tidak kuat. Allah mendengar doa daripada mereka. Allah perintah kepada Musa, bawa bangsa ini keluar. Supaya apa? Kehidupan mereka yang lama, yang tipu muslihat, hidup penuh dengan dosa, mereka tinggalkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus melakukan ini. Karena apa? Dituliskan oleh Amsal Salomo. Amsal Salomo pada waktu dia ada di atas, hidup penuh dengan tipu muslihat. Pak, Amsal Salomo itu tipu muslihat apa Pak? Dia punya istri 700, gundik-gundiknya 300. Untuk dia mengambil satu istri saja mungkin tanpa dia rayu. Untuk rayu yang kedua, rayu ketiga, rayu 100, rayu 150, itu pasti banyak rayuan. Sudahlah kamu dengan saya, dah mau Om Salomo. Nanti kalau kau kawin sama saya sudah istri yang 200. Kapan baru kau ketemu saya lagi? Sudahlah, saya pasti ketemu sama kamu. Sungguh lo ya, janji lo ya, swear. Tipu muslihat. Maka itu apa yang dituliskan oleh Amsal Salomo. Dan mulut penuh tipu muslihat, kita tinggalkan. Kita sebentar akan makan dan minum tubuh darah Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Matius 5 ayat 37. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan ini. Ini untuk saya. Sekali lagi, saya sampaikan ini untuk saya. Supaya apa yang kehidupan saya yang lama yang penuh dengan tipu muslihat, saya harus buang. Saya harus katakan ya di ataskan ya, tidak dikatakan tidak. Bagaimana cara untuk keluar dari kegelapan? Bagaimana cara yang biasanya mulut itu penuh dengan tipu muslihat? Ada Roh Kudus. Roh Kudus memampukan saya, kuatkan saya dalam menghadapi tipu muslihat ini. Kalau kita berjalan sendiri kita tidak akan mampu. Saya percepatkan. Kita melihat di dalam Mazmur 128. Ayatnya yang kedua apa yang dituliskan? Apabila engkau memakan hasil jeripaya tangan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan dari tempat ini untuk kita semua, kalau kita hidup di dalam kegelapan, hidup penuh dengan tipu muslihat, kau mendapatkan hasil makananmu itu tidak jadi berkat. Bukan jadi berkat tetapi menjadi laknat. Mungkin orang tidak tahu, wah orang ini keberkatannya. Mungkin orang tidak tahu orang ini hebat ya.
Mungkin orang tidak tahu kenapa orang bisa gini. Tapi ini segala semua karena apa? Tipu muslihat. Itu berkat duniawi. Maka itu apa yang dia katakan? Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu. Kalau kita buangkan semua, kita mendapatkan hasil daripada itu hasil yang kekal. Jangan kita dapat hasil yang tidak benar. Hasil yang penuh dengan tipu muslihat. Kita sebentar akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita makan, tentu kita kepingin, Tuhan, saya kepingin anak mantu cucu saya itu keberkatan. Mereka dapat hasil daripada hasil yang benar. Tuhan, saya kepingin. Ya. Tapi kalau kita dapatkan hasil daripada hasil yang tidak benar, tidak jadi berkat. Bapak Ibu, mohon maaf. Mulai beberapa hari ini saya sudah kupaskan firman Tuhan. Dan saya akan sampaikan rencana pagi hari ini tentang Efesus 6. Ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tentang taat kepada orang tua yang di dalam Tuhan. Pertama. Dua, hormati ayah dan ibu. Ada panjang umur dan hidupmu penuh dengan berbahagia. Ketiga, keempat. Ayah-ayah, jangan engkau menyakiti hati anakmu. Saya sudah siapkan semua. Jam 4 pagi Tuhan bilang, rubah ini yang kau harus sampaikan. Saya harus nurut. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini ada satu pelajaran. Ini ada satu nasihat. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang benar, marilah kita dapatkan dari yang benar, bukan dapat lagi yang salah. Ada beberapa banyak gereja-gereja yang ketua-tua sidangnya, gembala sidangnya betul-betul melakukan kebenaran firman, ada di dalam jalannya Tuhan. Kalau dia melihat orang yang membawa uang perpuluhan dari hasil yang tidak benar, dia tolak. Seberapa besarnya dia tolak. Pak, bagaimana bisa tahu dia benar dan tidak? Kan tahu hasil kerjanya. Kerjanya apa? Saya tidak bisa berbicara di sini karena ini dunia. Saya juga tidak sadar. Saya khotbah berdiri begini. Teman sekolah saya di daerah yang punya kedudukan sekarang, dia ngomong, saya senantiasa dengar khotbah Bapak. Tapi kalau saya khotbah saya salah. Saya bisa ini. Tapi kan kita tahu dia mendapatkan hasil-hasil ini dari mana? Kan terang benderang. Ada PT ini, pekerjaannya ini, membawa uang perpuluhan untuk Tuhan. Ini apakah jelas apa tidak? Uang ini betul-betul halal apa tidak? Ada gembala-gembala mereka dengan punya iman begitu luar biasa. Mereka tolak. Tidak mau. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini. Kalau kita hidup benar. Kita hidup takut akan Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. 4. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini cerita, ini kebenaran. Kalau kita mau supaya turun-temurun kita ini adalah turun-temurun yang baik, ayo mari kita yang sebagai imam, ayo kita yang sebagai kepala, ayo kita yang sebagai gembala.
Karena di dalam ayatnya yang keempat, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Berbicara dalam keadaan rumah tangga. Rumah tangga ada suami sebagai imam. Rumah tangga ada istri sebagai penolong. Rumah tangga ada anak-anak, ada mantu-mantu, ada cucu cicit. Untuk supaya istri, anak, mantu, cucu, itu suami dulu pegang. Itu suaminya dulu pegang. Kalau suami sudah pegang dan dia menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan, maka itu Tuhan Yesus bilang, ikutlah teladanku. Ikutlah teladan. Tuhan Yesus selama 33,5 tahun dia ada di dunia. Dia memberikan contoh, menjadi teladan. Tidak pernah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan senantiasa dibalas dengan kebaikan. Kita ingat pada waktu dia pikul itu salib. Waktu sampai di Golgota dan saat itu dia sudah disalibkan. Kedua tangan dipaku. Kakinya, lambung sehingga darah yang begitu banyak mengalir yang sebentar kita akan minum. Sudah selesai. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga juga kita melihat Yusuf. Saudara-saudaranya begitu jahat kepada dia. Tapi pada satu saat dia ada di atas. Dia ikut teladan Bapa di surga. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada waktu terjadi kelaparan, terjadi kelimpahan, waktu kelaparan diambil saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya yang begitu jahat kepada dia, dia rangkul kembali semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci kesuksesan daripada rumah tangga ini, suami. Sekali lagi, kunci kesuksesan daripada rumah tangga, suami. Maka itu, sebelum kita menikah, Rasul Paulus sudah menghimbau, Rasul Paulus sudah menuliskan firman Tuhan kepada jemaat yang dipercayakan, yang digembalakan, yaitu di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Coba kita melihat di sini. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. Sudah? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Pesan Rasul Paulus, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Bukan seimbang seperti yang mana, coba engkau berdiri cukup tinggi. Kulitnya seimbang putih dengan putih, hitam dengan hitam. Rambutnya keriting atau lurus, tidak. Itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan KTP. Saya orang Kristen, tetapi percaya kepada Tuhan yang sudah meninggalkan manusia yang lama dan dia menjadi manusia baru atau alias manusia baru. Ada berapa banyak saya mau mencari pasangan karena dia orang Kristen, KTP Kristen. Berapa banyak orang-orang Kristen di luar yang rusak. Apalagi saat-saat ini akhir zaman. Hati-hati anak-anakku yang ada di sini. Berapa banyak? Berapa banyak? Tapi marilah kita cari yang cocok. Waktu sudah cocok, kita jalan. Cocok apa tidak? Itu yang paling penting. Kita menikah, cocok apa tidak? Kalau tidak cocok, pada waktu itu tidak cocok, cut.
Jangan diteruskan. Sebab kalau diteruskan nanti hancur. Restui orang tua itu penting. Sangat-sangat penting. Anak-anakku, restui orang tua itu sangat-sangat penting. Tapi yang penting dulu kita berumah tangga, kita tahu ke depan ini bagaimana. Yang jalankan hidup ini bagaimana, kamu cocok apa tidak. Karena orang tua, dia hanya kepingin anaknya baik. Oh ini dah bagus, jangan. Tapi kalian yang jalan, kalian lihat. Karena orang tua sebentar lagi sudah tinggal kita. Kita yang menjalankan hidup ini. Orang tua sebentar sudah pergi. Yang jalankan hidup ini kita. Saya ambil contoh. Pada waktu dulu, saya menikah dengan istri saya. Orang tua saya tidak setuju. Bukan saya bikin yang lain. Saya saksi tentang diri saya. Orang tua saya tidak setuju. Orang tua dia tidak setuju. Karena apa? Saya punya pangkat. Pangkat dede. Dan saya ini adalah orang playboy dan sombong. Semua menghalang, semua menghalang. Saya jalan. Dengan istri saya jalan. Kami tetap baik. Pada waktu kami jalan, dengar baik-baik. Jangan tangkap yang salah. Ini tentang saya. Kami jalan. Pada waktu jalan, saya bersama dengan istri jalan. Fine-fine saja. Memang pada waktu itu, adik ipar saya waktu saya datang, dia banting itu pintu. Orang tuanya juga tolak semua. Tapi saya tetap dengan sopan santun, saya datang. Istri senang. Kami jalan. Kami pegang prinsip. Jangan memalukan. Kehidupan saya yang lama saya tinggalkan. Karena dulu saya ini orang cukup arogan. Karena pegang uang. Di rumah saya itu mobil Mercy 2 biji. Mobil yang lain ada 4 biji. Kan sombong orang dunia. Tapi saya mulai jalan. Pada waktu saya jalan. Kami jalan bersama. Kami jalan bersama. Ya. Suka duka kami jalankan. Sudah sampai hari ini. Orang tua dulu yang tidak setuju. Saudara-saudara yang tidak setuju. Kami datang, barusan kami pulang. Papa, mamanya sudah tidak ada. Rumah besar dia pergi kan hanya kakaknya saja yang laki yang duduk dengan adik iparnya. Welcome, diundang. Ayo Sian datang, makan Sian. Kesia ayo datang. Saudara-saudara yang lain yang dulu semua, mereka, karena apa? Mereka melihat. Kami harus berubah. Mereka melihat kita. Sehingga apa yang Tuhan katakan, di mana engkau injak, di situ jadi berkat. Setiap hari. Kami jalan di mana setiap hari kami diberkati. Sampai kakak saya bilang, ikut hamba Tuhan ini. Saya ini tokoh di sini. Saya ini tokoh di sini. Jarang orang undang makan. Ikut hamba Tuhan ini. Pagi sudah ditelepon. Pagi mau makan di mana? Siang sudah ditelepon. Siang mau makan di mana? Malam sore sudah ditelepon. Malam mau makan di mana? Sampai saya takut lihat itu makan. Sehingga kakak saya bilang, enak ya jalan dengan hamba Tuhan. Saya toko di sini jarang orang undang saya makan. Tetapi selama 2 minggu saya jalan dengan hamba Tuhan setiap hari. Itu makan sudah tersuguh.
Sampai saya takut lihat itu babi guling. Saya takut lihat itu kambing. Saya takut lihat itu RW. Saya takut lihat itu sarang burung. Saya takut lihat itu burung dara. Saya takut lihat itu ikan bakar. Saya takut ini, makan ini, makan ini. Saya jadi takut. Saya bilang, tolong kalau bisa sayur saja. Catatan, engkau mau mengundang saya, cukup kalau ada sayur. Kalau ada yang lain-lain saya tidak datang. Bukan sombong, karena saya takut. Yang saya mau berbicara Bapak Ibu, orang tua ini jadi contoh dulu, jadi terang dulu, supaya bisa turun kepada siapa? Kepada anak-anak. Ingat Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 15, saya sampaikan dengan ketulusan, saya sampaikan dengan kejujuran hati, saya sampaikan karena kasih. Saya kepingin anak-anak saya semua hidup berbahagia. Saya kepingin anak-anak saya sukses. Saya kepingin anak-anak saya maju. Karena saya tahu kalau Bapak Ibu atau anak-anak saya kalian maju, kalian senang. Saya sudah ikut senang. Kemarin saya dapat laporan dari anak saya. Anak saya ada Andre, ada Kesia, juga ada saya sini. Beberapa saat yang lalu, saya ada mendapatkan apartemen satu. Dan apartemen ini, orang ini katakan kepada saya, Pak, ini apartemen, tolong dijual atau tolong dikontrakan. Saya ambil kuncinya. Pada waktu saya mau ambil, saya berpikir, biar aja saya suruh anak saya. Saya tidak suruh anak saya Andre untuk pergi. Sebab saya tahu Andre, bapaknya keberkatan, anaknya pasti ikut keberkatan. Saya suruh anak-anak saya yang lain, kamu pergi ambil itu kunci, kamu jalankan. Pada waktu itu saya berangkat pulang ke daerah. Pada waktu saya berangkat pulang, apa yang terjadi? Dia pegang ini. Dia berusaha bagaimana cara untuk supaya bisa mendapatkan dan lain-lain, bisa ada yang beli. Tapi pada waktu itu hari Jumat, dia sedang duduk bersama dengan saya, tiba-tiba ada telepon masuk. Apartemen itu dideal orang jadi dengan harga double kali lipat. Orang ini bertanya kepada saya, bagaimana dengan yang punya? Kamu lepas, kamu ambil itu untung. Bagaimana dengan yang punya? Ini yang tanggung jawab. Saya senang. Bisa untung 10 juta, ini yang tanggung jawab. Yang penting kamu bikin semua yang baik. Ini yang tanggung jawab. Karena apa? Bapak, dia serahkan semua kepada saya. Senang. Saya tidak pernah minta apa-apa. Engkau sudah dapat, engkau senang. Mungkin engkau bisa senang dengan papa mamamu. Engkau bisa senang dengan saudara-saudaramu. Engkau bisa senang dengan orang sekelilingimu. Yang senang kamu. Kalau sama saya jangan. Kalau sama saya, kalau kau beli saya nasi bungkus di belakang, oke. Tapi saya tidak pernah minta yang lain. Itulah hati Bapak. Kepingin untuk menyenangkan anak-anak. Satu kebahagiaan kalau saya bisa lakukan itu, dan saya menangis. Dan sampai saat itu saya terus menghubungi, saya tanya, bagaimana? Orang itu kalau sudah ngomong, pegang uangnya, pegang dulu. Ya Pak, uangnya sudah tangkap Pak, sudah tangkap, oke. Cuma yang penting saya bilang, kau dapat berkat itu, uangnya Tuhan, jangan engkau curi. Hasil yang engkau dapat, ingat saya bilang, uangnya Tuhan, jangan engkau curi. Karena Maliaki 3 ayat 8 Tuhan katakan, jangan engkau pencuri uangku. Uangnya Tuhan, kembalikan. Itu saja yang saya minta. Karena kita tahu apa yang dikatakan, kita kembalikan uangnya Tuhan, Tuhan akan membuka kembali tingkap-tingkap langit. Berapa saat yang lalu saya coba pinggirkan sedikit, keluar dari khotbah saya.
Tuhan taruh di dalam hati saya. Kamu lihat anak ini. Dia orang bagus. Korban bakaran dia lakukan. Korban ucapan syukur dia lakukan. Menolong orang dia lakukan ringan tangan. Tetapi uangku tidak pernah dia kembalikan. Apa uangku? Perpuluhanku tidak pernah dia kembalikan. Tegur dia. Saya sebagai bapa dengan kasih. Saya bilang, kamu ditegur Tuhan. Uangnya Tuhan selama ini tidak pernah engkau kembalikan. Dia mulai ngeyel. Tidak boleh ngeyel. Saya tidak suka. Saya tahu korban bakaran kau kasih. Ucapan syukur kau kasih. Kau tolong hamba-hamba, tolong orang janda fakir miskin kau lakukan dan tidak pernah kau tolak. Tetapi uangnya Tuhan tidak pernah kau kembalikan. Dan dia katakan, ya saya salah. Kembalikan. Pada waktu saya katakan kembalikan kalau ada, di situ Tuhan deal kembali sama dia. Nah Bapak Ibu, dari mimbar saya berbicara. Saya melayani bukan cari uang. Saya melayani, Tuhan percayakan jiwa-jiwa ini supaya bisa membawa jiwa-jiwa ini kepada surga yang kekal. Mari ajaran-ajaran Tuhan kita jalankan, kita turuti. Sehingga kita melihat di dalam Mazmur 128 ayat 1 bagian B, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan pesan. Maka itu berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ayatnya yang kedua, coba kita lihat. Yang ketiga, yang ketiga. Kalau suami sudah bagus, dia akan turun kepada siapa? Istri. Itu ada tabur tuai. Suami dulu. Kalau suami sudah bagus, dia akan turun kepada istri. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Bahkan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Senangkan. Kalau suami sudah kena, turun kepada istri. Seperti pohon anggur. Anak seperti tunas pohon zaitun. Kita melihat di dalam Amsal 31 ayatnya yang ke-10. Bagaimana istri yang benar itu? Amsal 31. Amsal 31 ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca. Amsal 31 ayat 10. Pujian-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Karena apa? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia menjadi bulu domba rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa dengan kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanan. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Nah, ini kita melihat dulu ayat 10 sampai dengan 15. Seindahnya, sesenangnya kalau kita mendapatkan istri. Suami itu senang. Kalau istrinya baik, segala semua, suami ada muka. Yumen, ada muka. Kalau si istrinya baik, anak-anaknya ada muka. Kalau suaminya baik, anak-anaknya ada muka. Maka itu kadang kita suami tuntut kepada istri. Kamu lihat itu. Itu dia. Kamu lihat itu dia. Kamu lihat itu dia. Tetapi firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Kuncinya sukses itu dari suaminya dulu. Kalau suami menjadi contoh, menjadi teladan, istrinya juga akan bisa. Pasti ikut. Coba kalau suaminya tidak benar.
hidup dia benar. Kita minta dihargai. Bagaimana istri-istri sekarang ini kritis, pintar-pintar? Maka itu Tuhan bilang, ada tabur tuai. Suami bagus, istri pasti bagus. Itu rumus. Kalau suami bagus, istri tidak benar, berarti istri itu agak gila, Xi Jinping. Maka itu peranan sekali. Dikatakan ayat 14 Amsal 31, ia serupa dengan kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Istri yang benar, anak-anakku, pagi-pagi dia bangun. Istri saya ini jam 1 baru tidur, sudah atur semua. Tadi pagi saya bangun, turun ke ruang makan. Di meja itu sudah ada kopi tersedia. Saya berpikir jam 4:30 kopi, kapan dia bangun? 4:30 dia sudah siapkan kopi. Tinggal saya isi air panas. Sudah ada biskuit atau sudah ada kue. Baju saya sudah digantong. Masker sudah disakukan, uang sudah diisi, jasnya sudah diatur, sepatu sudah ada di bawah, kaos kaki sudah ada. Saya percaya, tentu dia ini istri yang baik. Ya tentu tidak sempurna, ada juga yang tidak sempurna. Tetapi dia termasuk istri yang baik. Saya percaya Ibu Ros, saya percaya Ibu Sirait, saya percaya Ibu Ripa, dan ibu-ibu yang lain ada di sini. Semua adalah istri-istri yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi anak-anak Tuhan, berusaha. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Covid sekarang bukan 3.000 lagi, bukan 4.000 lagi, tetapi Covid ini sudah naik sampai 5.000 sekian. Apakah ini masalah selesai? Masih panjang Bapak Ibu. Masih panjang ini hidup. Kesusahan-kesusahan masih banyak. Kemarin sepupu, om daripada istri saya, kakak dari Bapak Pendeta Robert Louis, punya kakak perempuan. Suaminya umur 85 tahun. Selama ada di sana dia sakit, menderita luar biasa. Maka itu umur 80 lebih itu penderitaan. Sakit saya ada kirim kepada Bapak Ibu yang waktu saya foto. Ya, dan kemarin sewaktu pulang, saya pulang kemarin pagi-pagi waktu saya selesai renang, istrinya telepon saya, Bapak Pendeta, suami saya sudah koma, tolong doakan. Dan pada waktu itu saya bilang oke, kita video call. Waktu video call saya berdoa, Tuhan, Bapak ini sudah sangat-sangat dekat dengan Engkau. Tolong Tuhan Yesus, Engkau ada di kayu salib, mengatakan dosamu telah kutanggung semua di kayu salib. Kalau Bapak ini selama hidup penuh dengan dosa, banyak menyakiti orang dan lain-lain, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Dan beberapa waktu seminggu yang lalu saya masih tuntun dia di rumah sakit supaya dia percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan sesudah hari besok berikutnya Tuhan izinkan saya makankan minum tubuh dan darah Yesus. Tuhan ampuni dia, supaya sebelum jiwanya di tangan Engkau, surga kekal itu Kau sudah siapkan untuk dia. Masih pun di emper-emper, Tuhan ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia.
Dan pada waktu saya doakan selesai, anaknya datang yang mempunyai hotel. Waktu itu istri saya, anak saya Kesia share namanya Lelewatu, di bawah daripada Nihiwatu, hotel yang termegah di dunia. Itu yang punya datang. Pada waktu datang dari Denpasar, dia ketemu wa inna lillahi rajiun. Dan tadi malam pada waktu saya lagi berbicara dengan Ibu Kriscami, istrinya telepon kepada saya, Bapak Pendeta, sambil nangis, sudah dipanggil Tuhan, saya tahu. Ya. Tapi kita melihat istrinya cantik. Lihat Robert Louis, Pendeta Robert Louis kan ganteng. Kakaknya juga cantik. Dia jaga suaminya pada waktu sakit. Tidak pernah dia tinggalkan, dia jaga terus. Pada waktu dia menangis, saya katakan sudah, dia sudah pergi. Engkau sudah lepas dari beban ini. Tinggal engkau sekarang yang terus berusaha jaga hidupmu. Menjadi istri yang baik. Karena apa? Dia katakan, Pak, suami saya sekarang umur 85 tahun. Selisih dengan saya 22 tahun. Apa betul apa tidak saya tidak tahu. Kalau salah saya minta maaf. Saya tahu dia dengar terus khotbah saya. Ya. Dan dia bilang selama saya menikah dengan dia, tidak pernah dia sakiti saya. Selama saya menikah dengan dia, saya tidak pernah susah. Dia membawa hidup dalam sakit. Tapi saya bilang sudah umur 85. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kita kepingin supaya rumah tangga kita ini diberkati. Marilah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Kita yang sudah terima Tuhan Yesus. Manusia lama kita ini coba kita tinggalkan. Kita mulai masuk di dalam manusia baru. Kita berubah menjadi manusia baru. Seturut gambar dengan Tuhan Yesus. Ini firman saya sampaikan dari lubuk hati. Agar supaya apa? Keluarga kita ini wawo, rukun, damai. Coba kalau keluarga tidak rukun. Keluarga setiap hari rame. Suami istri tidak ada kecocokan. Anak orang tua tidak ada kecocokan. Setiap hari hidup tawur terus. Mana enak ini hidup. Sudah susah ate tawur lagi. Sekarang Tuhan izinkan kita susah. Maka itu Tuhan katakan, hendaklah kamu tenang. Segala kesudahan sudah datang. Hendaklah kamu tenang. Supaya kamu bisa berdoa. Kalau kita tenang, rukun, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan ini bukan tabrak sini, tabrak sana, tidak. Tetapi saya ajakkan kepada kita supaya kita jadi pengikut-pengikut Kristus. Ayo berusaha kita ada di dalam satu kerukunan. Sehingga pada waktu kita menghadapi masalah, kita bisa bergandengan tangan. Coba kita lihat Mazmur 133. Ayatnya yang pertama, Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayatnya yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Enak kan? Tidak ada kebencian sini. Tidak ada kemarahan di sini. Tidak ada kepahitan sini. Tidak ada kepahitan sana. Hidup semua bergandengan tangan. Rukun enak.
boleh ada masalah, boleh ada kesusahan, segalanya. Ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan celaka untuk kita. Kita punya masalah, kita punya pergumulan. Kita pegang bersama istri, kita pegang bergandengan tangan. Kita berdoa bersama anak-anak. Tuhan tolong. Yakobus 5 ayat 16. Kita doa dengan benar. Tuhan jawab. Elia itu, dia bisa berdoa. Tuhan tolong, 3 tahun 6 bulan jangan turunkan hujan. Tuhan tolong, turunkan hujan. Tuhan dengar. Tadi pagi jam 4 saya lihat hujan begitu besar. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong anak-anakku bagaimana. Tapi sekarang udara panas, tidak apa-apa, kirim dulu hujan yang banyak supaya dingin. Jam 5 lebih sedikit, stop. Supaya kita berdoa. Masa Tuhan itu tidak ada? Tuhan sudah ngomong, engkau minta, engkau dapat. Engkau ketuk, kau temukan. Kau cari, kau temukan. Masa tidak ada? Tapi bagaimana kalau kehidupan kita sudah penuh dengan masalah? Di dalam satu rumah tangga itu seperti kapal perang, pecah kiri, pecah kanan. Bagaimana? Orang kadang Tuhan perintahkan membawa berkat. Waktu sedang membawa berkat, malaikat datang. Kau pergi ke rumah A ini. Sampai di rumah A sana, waktu dia mau datang, dia mau bawa berkat. Dia mendengar di dalam rumah itu rame terus. Piring terbang, nasi terbang. Anak-anak menangis sembunyi di bawah kolong ranjang. Karena takut keganasan orang tua. Malaikat ambil itu. Berkat bawa pulang. Lapor kepada Tuhan. Tuhan, ini berkat yang engkau suruh kepada saya untuk menitipkan kepada hambanya. Saya sudah pergi, saya takut Tuhan. Sebab piring itu sudah terbang Tuhan, saya takut karena saya. Anak-anaknya pada menangis, semua melihat keganasan daripada orang tua. Anak-anaknya juga lagi ngamuk seperti ini, Tuhan saya takut. Jadi ini Tuhan, saya kembalikan kepada engkau. Tapi waktu kembalikan, diingatkan kepada malaikat. Malaikat berkata, tapi Tuhan, di sebelahnya sana itu, waktu saya pulang kok anyam-anyam. Dorang sedang nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Sedang nyanyi. Yesus, kaulah pengharapanku. Mereka sedang nyanyi gitar, lagi berkumpul nyanyi. Oh, ada begitu Tuhan. Katakan kepada malaikat, iya Tuhan. Kalau begitu, ini berkat kau bawakan kasih dia. Bawakan kasih dia. Ini kurang, tambah lagi kasih dia. Ini kurang, tambah kasih dia lagi. Dia datang ke sebelah rumah. Dan di rumah yang sedang rame, lagi kacau-kacauan dan polisi sudah datang. Tapi di sebelah sedang nyanyi. Dan malaikat ini datang memberikan kepada keluarga ini. Ini ada titipan daripada Tuhan. Ini ada titipan daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah Tuhan pesan. Istri jadi berkat. Selanjutnya kita melihat Matius 28. Matius 28 ayatnya yang keempat. Keempat. Kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Orang tua kan kepingin anaknya damai sejahtera. Orang tua kepingin anak-anaknya keberkatan. Kita melihat di dalam satu raja-raja. Yang satu raja-raja 2
ayatnya yang pertama. Semua sudah dapat. 1 Raja-Raja 2 ayat pertama. Pesan Daud terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian ayat pertama, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki." 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintahnya, peraturan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkan tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di dalamku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud mau mati. Tinggalkan semua. Apa artinya? Daud mau mati, tinggalkan. Semua apa yang dia miliki, tinggalkan. Dia generasikan kepada siapa? Ini tongkat estafet dia serahkan kepada siapa? Salomo. Salomo, Papa akan tinggalkan dunia yang fana ini. Ayo kau jalankan ini. Ayo menurut kebenarannya. Engkau harus setia ya. Kau harus taat ya, kau lakukan apa yang diperintahkan. Dan kita melihat Daud ini taat, Salomo taat, dia lakukan. Dan pada waktu dia lakukan, Tuhan Allah katakan, engkau lakukan ini, engkau akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Kan enak kalau hidup berhasil dan beruntung. Saya senantiasa doakan anak saya setiap pagi, tangan mereka, kamu akan jadi manusia yang berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Daud lakukan. Tapi ada janji Tuhan lagi. Apa yang dijanjikan Tuhan di dalam ayat 4? Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkan tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di dalamku dengan setia. Orang tua jalan benar, anak-anak juga hidup benar. Karena Daud, Salomo ini jalan benar, sehingga turun kepada anak-anaknya jalan benar. Dan kita melihat di sini. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkan tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di dalamku dengan setia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jalankan kebenaran ini, anak-anak juga akan hidup di dalam Tuhan dengan setia. Karena Bapak senantiasa memberikan contoh yang baik. Bapak menjadi teladan. Sehingga anak melihat Bapak menjadi teladan, anak-anak cinta Tuhan. Coba kalau seumpama melihat Bapak tidak menjadi teladan, anak itu pecah. Anak itu bisa tinggalkan Tuhan. Kepercayaan-kepercayaan Tuhan diambilkan, semua dia tinggalkan. Seperti apa yang dikatakan Ibu Ros. Kepercayaan Tuhan untuk kita melayani, jangan sekali-kali engkau tinggalkan itu. Engkau melayani bukan melayani manusia, tetapi engkau melayani aku. Yang mempunyai langit dan bumi serta isinya. Tapi karena banyak dari orang tua membuat anaknya bisa tinggalkan. Tapi kita melihat Salomo, kalau engkau jalankan dengan benar, setia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, engkau akan melihat anak-anakmu tetap setia. Kalau sampai saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita sudah keluar dari jalannya Tuhan, sudah tidak setia sama Tuhan. Tinggal tunggu waktu.
Tidak mati hari ini, mati besok. Tidak mati besok, mati lusa. Ingat itu. Karena tidak pernah Tuhan katakan, orang yang meninggalkan saya, yang tinggalkan saya, dia pasti dipermalukan. Maka itu orang tua kita harus bawa. Dikatakan di sini, anak-anakmu akan menerima janji. Saya tidak tahu. Waktu saya pulang, rencana saya itu berangkat Selasa, hari Jumat saya harus pulang. Tapi Tuhan izinkan saya batal. Batal Senin. Waktu Senin, batal lagi. Rabu, batal lagi. Gimana ini Tuhan? Saya harus pulang. Mohon maaf sampai perjamuan kudus sampai minggu ketiga. Minggu depan lagi sore ada perjamuan kudus lagi. Tapi saya harus. Hari Jumat batal lagi. Pesawat sudah muat barang-barang semua. Lebih sekian banyak, batal lagi. Tapi di balik kata itu, saya tahu ada rencana Tuhan. Tuhan ada membukakan sesuatu yang sekarang saya belum berbicara. Saya tidak berombong tentang uang. Tapi Tuhan sedang membuka sesuatu yang besar. Karena apa? Karena mereka setia sama Tuhan. Tuhan mulai membukakan mereka. Kita ini kalau orang tua bisa menjadi contoh, menjadi berkat. Anak-anak kita itu tidak dikuabo orang. Jujur saya bongkar sedikit. Tapi belum banyak. Saya pulang, istri saya sudah lama tidak pulang. Dan saya membawa anak saya ke Sia. Pada waktu saya bawa anak saya ke sana, istri saya, semua begitu banyak teman-teman saya, orang-orang sana, yang tidak pernah melihat istri saya lama sudah. Dan apalagi anak saya. Semua pada orang-orang tua datang kepada saya. Terutama berbicara dulu kepada kakak saya Pak Subianto. Semua. Ya, karena apa? Mereka tahu. Ini anaknya Pak Herman Pendeta. Mereka tahu. Sampai dengan segala macam cara. Mereka mengajak supaya kita bisa bertemu. Tapi dengan satu kerendahan hati saya datang. Ketemu mereka, namanya kita silaturahim. Tapi saya bilang kepada anak saya, Kesia, engkau tidak boleh sombong, engkau jadi orang yang rendah hati. Sampai mereka bertanya, kok Kesia kok pakai, tidak bisa lihat mukanya Kesia. Kakak saya Pak Subianto ngomong, iya. Mungkin dia ada sumbing jadi dia tutup, tertawa. Ada satu rencana Tuhan yang Tuhan sudah buatkan. Tidak perlu kita keliling sini, keliling sana. Kita jadi orang yang baik. Jadilah contoh yang baik. Anak masih tetap di dalam Tuhan. Anak hidup dalam keberkatan. Saya tidak berbicara soal uang. Tapi kalau mau berbicara soal uang juga saya mau bicara. Jalan kemana? Angpau. Jalan kemana? Angpau. Jalan kemana? Angpau. Jalan kemana? Angpau. Angpau gebok-gebok terus angpau. Tapi bukan saya mau berbicara soal uang. Tidak. Orang senang. Karena apa? Ada tabur. Kau tabur baik, engkau akan tuai. Kau tabur baik, engkau saat ini tuai. Kalau engkau tidak tuai, istrimu tuai. Tidak tuai, anaknya tuai. Saya bukan tunjukkan kepada Bapak Ibu hebat, tidak. Saya berangkat naik pesawat. Saya beli ekonomi. Tapi kemurahan Tuhan, selama saya berangkat, saya pulang. Tuhan tetap izinkan saya duduk di bisnis kelas yang harganya double kali lipat.
Siapa saya? Tidak ada yang kenal saya. Yang kenal sama saya hanya surya kebenaran. Tidak pernah. Saya sudah sembunyikan diri 20 sekian tahun. Tapi saya masih tetap ada. Tuhan masih percayakan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak, cucu. Salomo dia jalan di dalam jalan Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku janji. Seperti apa yang dituliskan. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkan tentang aku. Yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa. Maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Saya khotbah ini dari lubuk hati yang terdalam. Filipi 1 ayat 15 keluar. Bukan karena pedang kiri kanan, tapi dari lubuk hati terdalam saya ingin supaya jemaat Tuhan ini, ayo kalian berusaha hidup benar. Kalian jadi yang benar. Ini tambah hari tambah susah, bukan tambah baik. Berapa banyak perusahaan yang hancur, berapa banyak perusahaan bangkrut, berapa banyak PHK terjadi. Kemarin saya panggil saudara Catherine, Tin, gimana kerjaan kamu? Dia katakan kepada saya, sekarang audit datang untuk periksa kita semua. Bagaimana? Apa kamu masih bisa tetap? Karena apa? Barusan di perusahaan ada korupsi, ada makan uang perusahaan. Jangan sampai kita tidak benar, kita disingkirkan dari kerjaan. Cari kerja sekarang ini susah. Bagaimana? Kamu hati-hati ya, pertahankan yang baik ya, supaya ini. Karena apa? Saat ini kalau kita disetopkan kerjaan, bagaimana? Mau cari kerja itu susah. Mau cari keuntungan itu susah. Maka itu teristimewa, jaga ini hati. Hati-hati. Saya hari Kamis barusan ibadah doa malam. Waktu ibadah, saya duduk di belakang. Saya merasakan di dalam ibadah itu datang rohnya itu tidak benar semua. Loh, kenapa Tuhan roh ini kok macam begini? Kok rohnya seperti ini Tuhan, kok tidak benar, rasanya itu hatinya pahit segalanya semua. Saya merasakan, saya berdoa Tuhan. Oh, Tuhan bilang ini ada ragi-ragi yang masuk. Mau menghancurkan, memecahkan jemaat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya. Pada waktu itu Daud, dia sedang mengembalakan 2-3 ekor kambing, domba. Di situ kita melihat serigala yang sedang serang domba-domba itu. Daud pegang itu tongkat. Dia ambil tongkat itu, dipukul itu serigala. Dia pukul itu binatang buas. Dan saya pegang. Saya sebagai Daud yang Tuhan percayakan. Saya akan pukulkan semua. Dengan apa? Dengan kebenaran firman. Dengan kuasa daripada Tuhan. Agar supaya anak-anak saya ini, mereka hidup di dalam rukun, mereka hidup di dalam damai. Karena kuasa-kuasa kegelapan, dia mau mencari anak-anak yang siap ditelan, mau menghancurkan mereka. Dan pada malam hari, waktu malam Kamis saya tidur, itu roh datang menyerang saya. Roh datang menyerang saya. Pada waktu itu saya sampai tidak bisa tidur. Saya patahkan, saya doakan, saya putuskan dalam nama Yesus. Karena saya tahu kalau dia serang saya tidak bisa tidur. Hati saya berkecamuk, jengkel, benci, marah dan lain-lain. Padahal kita benci sama siapa? Musuh sama siapa? Tetapi ini iblis ini, darah, dan kita bukan hidup oleh darah dan daging, tapi penghulu udara iblis ini datang masuk di dalam hati kita, bikin kita itu gelisah. Saya usir dalam nama Yesus, saya patahkan segalanya semua. Hanya tongkat Daud
yang bisa menghancurkan itu. Kita tidak usah takut. Maka itu hati-hati. Tuhan katakan hari-hari yang terakhir kamu harus berjaga-jaga. Karena iblis mengaum-ngaum mencari orang-orang yang siap ditelan. Memecahkan semua anak-anak Tuhan. Kalau pecah kemana kita? Yang paling pertama dia hantam. Pecahkan dulu yang dia serang gembala. Kalau gembala sudah jatuh maka rubuh semua. Tapi kita harus pegang kuat. Jangan takut. Hari-hari ini iblis minta supaya kita hancur. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita harus semangat. Sesudah itu saya panggil wakil gembala, saya tanya, bagaimana dengan selama 2 minggu saya tidak ada? Saya panggil dengan pelayan-pelayan yang lain. Bagaimana selama 2 minggu ini saya tidak ada? Dan wakil gembala mengatakan, rodo kacau Pak. Suasananya lain. Saya tanya kepada pelayan-pelayan, beda. Gembala tidak ada. Seenaknya bisa masuk. Oh, pantas. Saya ingat firman Tuhan. Tuhan katakan, aku adalah gembala. Gembala yang benar, nyawa pun dia berikan. Dan saya harus pertaruhkan dan saya jaga sama anak-anak saya. Kalian tidak perlu takut. Ada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada susah. Semua orang mengalami susah. Tapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Kalian setia terus kepada Tuhan. Lakukan apa yang dia perintahkan. Dan sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita makan, sebelum kita minum, kita berusaha periksa diri. Kita makan dengan benar, pergumulan kalian akan diselesaikan oleh Tuhan. Masalah kalian, penyakit kalian akan disembuhkan semua oleh Tuhan. Karena Tuhan kita sudah menanggung semua dosa-dosa di kayu salib. Dan dia katakan sudah selesai. Dan siapa yang minum atau siapa yang makan dan minum tubuh darah Yesus, oleh kuasa bilurnya segala penyakit sudah disembuhkan. Saya minta pemusik singer. Haleluya.